kita akan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita memohon pengurapan Tuhan agar firman-Nya dapat bekerja dalam kehidupan kita, agar firman-Nya menyentuh setiap hati kita, sehingga kita setiap hari boleh diperbarui oleh firman Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Sebuah kasih yang selalu
berhenti. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang baik, kasih-Mu sempurna atas kami. Di saat kami berpikir, membayangkan bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana kami harus melangkah melewati liku-liku perjalanan salib, melewati setiap persoalan yang merupakan misteri kehidupan. 11 bulan lebih Tuhan menuntun kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan mengasihi dengan satu kekuatan untuk kami belajar melewati, mengurai setiap persoalan yang terjadi. Dan sebentar lagi genap 12 bulan kami lalui. Kami sangat bersyukur. Banyak hal, banyak perkara yang di luar pemikiran kami, di luar kekuatan kami, semua terlewati oleh karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang dikerjakan Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa melawat kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Tahun yang baru 2021 yang akan kami song-song, kami percaya kekuatan yang Tuhan nyatakan, perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami tentunya lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami angan-angankan. Mengingat guncangan demi guncangan terjadi semakin nyata, tantangan demi tantangan ke depan semakin nyata. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang mampu mengasihi kami setiap saat. Kami punya Tuhan yang setia menepati janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengampuni segala cacat celah kami. Apa yang kami kerjakan di tahun 2020 jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, jauh dari apa yang Tuhan mau. Tetapi kami percaya kuasa pengorbanan Tuhan sudah mentahirkan kami, sudah mengampuni kami. Dan tahun depan kami percaya kekuatan yang dahsyat itu mengalir atas umat-Mu. Dan Tuhan membawa kami melewati lembah, melewati gunung-gunung persoalan. Dan Tuhan membawa kami keluar sebagai pemenang. Kami percaya perlindungan Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi ini kami ada di tempat ini, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, demikian juga negeri kami Indonesia. Kami percaya pengampunan Tuhan juga berlaku atas negeri kami. Tuhan mengampuni para pemimpin bangsa kami. Tuhan mengampuni para pemimpin tokoh agama. Tuhan mengampuni para pemimpin dari pusat sampai daerah, sampai RT RW, semua di dalam lawatan Tuhan. Kuasa kasih-Mu melanda negeri kami, mengampuni negeri kami.
Tuhan, kami percaya saatnya terjadi pemulihan. Negeri kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam suasana damai, di dalam suasana kesatuan, dalam suasana sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukuri anugerah Tuhan pagi ini. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, mendidik kami, menghibur kami, membangun kami untuk menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kesempatan, satu anugerah yang luar biasa kalau kita ada di tempat ini, tempat yang sejuk, cocok untuk orang tua, cocok untuk anak muda, cocok untuk remaja, balita, semuanya cocok. Yang biasanya tidak selera makan, di sini muncul selera makan. Yang sakit dari rumah, saya percaya terjadi kesembuhan yang luar biasa. Amin. 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 Datang kepada Tuhan dengan penuh harapan. Apapun persoalan yang sedang kita tanggung, sedang kita hadapi, kita percaya Tuhan adalah solusi atas setiap persoalan kita. Amin. Amin. Saudara bisa nyaman? Nyaman? Dingin. Ya, dingin terus mau mepet-mepet gitu. Tetap jaga jarak. Semua sudah bersih, sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer, sudah tes suhu badan, suhunya turun semua karena dingin toh. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya berdiri, saudara enggak? Pas. Sudah pas. Kalau enggak pas, saya tak turun sana. Nah, saya ketinggian, saya tak mundur merono, jadi aku sendangak. Puji Tuhan, saudara. Satu kesempatan, satu momen yang kita mungkin tidak pernah pikirkan juga ada di tempat ini. Amin. Amin. Kalau yang lalu-lalu, bulan-bulan yang lalu, kita menghantar anak-anak kita masuk sakramen baptisan air di villa ujung sana. Kalau saudara masih ingat, tidak ingat ya sudah, tidak usah diingat-ingat, nanti malah pusing. Di villa ujung sana. Dan saatnya kita mensyukuri anugerah Tuhan di tengah-tengah pergumulan panjang dari bulan Maret sampai sekarang. Bagaimana kita memaknai sebuah proses yang sedang dijalani oleh Maria dan Yusuf, atau Yusuf dan Maria, ketika Maria sedang mengandung oleh Roh Kudus. Bukan suatu persoalan yang ringan, bukan satu persoalan yang mudah, bukan satu proses yang gampang dilewati, dijalani oleh Yusuf dan Maria. Oleh sebab itu, memaknai sebuah peristiwa yang terjadi di bumi, maka kita harus paham, kita harus mengerti. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi paham, kita akan menjadi ngerti. Sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang salah paham terhadap situasi, terhadap keadaan, peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan peristiwa kejadian itu menimpa atau kita alami sendiri.
Kalau kita menjadi orang yang gampang salah paham, maka terlalu bodoh kita menjadi manusia di bumi ini. Oleh sebab itu, supaya kita memahami setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bahkan terjadi atas hidup kita, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan menjadi paham. Oh, ternyata setiap peristiwa, setiap situasi, setiap keadaan yang terjadi atas kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Amin. Sebab dunia ini bergerak atau dunia ini diam, dunia dengan segala isinya ini mengalami sebuah pergerakan atau stagnan atau diam. Semua pergerakan yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari pantauan dan tidak lepas dari perintahnya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Sebab itu kalau kita memahami bahwa setiap situasi yang terjadi atas kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan, tidak lepas dari perintahnya Tuhan, maka kita harus terlalu yakin dan punya kepastian ketika peristiwa itu menimpa kita. Kita harus terlalu yakin Tuhan juga sanggup mengatasi. Amin. Tuhan tahu apa yang terjadi atas kita. Entah itu membuat susah, seakan begitu, entah itu membuat senang, dalam suka duka Tuhan tahu, Tuhan paham, Tuhan campur tangan atas kita. Perjalanan panjang kita secara pribadi mengikuti proses kehidupan di dunia, terkhusus tahun 2020. Sejak bulan Maret dunia mengalami goncangan secara khusus dalam persoalan kesehatan. COVID-19 menjangkiti manusia dan terus itu berkembang, menjalar kemana-mana dan akhirnya berdampak kepada sektor perekonomian, perdagangan, juga terus berdampak kepada budaya. Ada kebudayaan, kebiasaan baru yang harus kita jalani. Yang dulu contohnya tidak biasa selalu banyak cuci tangan, tidak biasa harus selalu pakai masker. Kalau saya pakai masker jaraknya jauh, saya pakai masker nanti suaranya tidak bagus. Terus saya kan juga tidak kelihatan ganteng toh. Jadi ben keton gembalan niki rada sithik-sithik wong jenenge wong. Jarene mamine ya paling ganteng. Jarene Mbak Andan ya Pak Yudi sing paling ganteng, wis ora ono tunggale, wis ideal. Wis to percaya. Tapi mbok maneh nek ra jujur. Rasa ditekoni, ya toh. Jarene Bu Ati sing paling ganteng ya iki. Apa meneh brengose dingu. Wah, pas kae brengose dipelihara, dipupuk, disiram, jeledeng. Aku kaget. Aneh aku. Apa sing aneh ning beliaunya itu? Ternyata tapi saya suwe kok raine kan ora ketok. Ha iki sing lemu. Saya lancip, akhirnya dikerok. Jane rasa dikerok apik terus. Lho kene pisan bingung. Enggak. Saya lancip kae. Terus klambine ganti pisan. Ganti sing ireng ngono apik. Jadi sampai sekarang dunia berupaya bagaimana caranya mengatasi COVID-19. Kita mendengar bagaimana kita harus meningkatkan imunitas supaya kita aman. Imunitas tubuh kita akan tercipta, terbentuk fit sehingga kita aman dari COVID-19
bagian dari itu yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas iman. Amin. Amin. Dengan meningkatkan kualitas iman kita, maka imunitas tubuh kita kuat. Ketika imunitas tubuh kita kuat, maka kita aman. Jadi urutannya begitu ya. Iman kita tingkatkan, kualitas iman kita bangun, kita kuati. Setelah iman kita, kualitas iman kita tingkatkan, kita terlalu percaya, imunitas kita juga meningkat. Ketika imunitas tubuh kita meningkat, maka kita aman terhadap serangan sakit penyakit. Coba saja, ketika imanmu tidak saudara kembangkan, tidak dibangun, maka kekhawatiran yang masuk. Silakan saudara meningkatkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, maka saudara akan menjadi orang yang sangat rentan kena penyakit. Bukan hanya virus corona, penyakit apa saja. Kalau kualitas imanmu semakin lemah, maka daya tahan tubuhmu juga lemah. Ketika daya tahan tubuhmu lemah, rentan terserang sakit penyakit. Dari Mojokerto ke sini, dari tempat yang anget naik ke tempat yang dingin, orang ngeliang-ngeliang. Karena penyesuaian suhu, pusing. Bukan hanya pusing karena sudah sakit, tapi biasanya kan begitu, apalagi semakin tinggi darah dingin. Karena kelembabannya semakin kuat. Kalau kita tidak punya daya tahan yang kuat, daya tubuh yang kuat, maka kita juga akan semakin lemah, gampang terserang sakit penyakit. Saudara, bagaimana kita harus berkembang di tengah-tengah pandemi COVID-19? Kalau menurut firman Tuhan, penyakit menular semacam ini belum apa-apa. Sementara gereja harus berkembang, umat Tuhan harus tetap berkembang, harus eksis menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan, menjadi garam. Bapak Menteri Agama yang baru menyampaikan bahwa kita di dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi terang dan garam. Eksistensi kita di negeri ini sangat diakui oleh negara. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana kita ini harus bertindak, kita harus berjalan di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah persoalan yang sangat rumit. Roh nubuat, setiap kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita baca dulu Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Silakan dibaca ayat yang ke 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nubuat itu mengandung sebuah petunjuk, tuntunan tentang apa yang akan terjadi pada saat nubuat itu disampaikan, bahkan sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid, ketika murid-murid bertanya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan dari hal akhir zaman, maka murid-murid menanyakan, bagaimana, apa tandanya hal itu akan terjadi.
Tuhan Yesus banyak menyampaikan banyak hal, tanda-tanda akhir zaman itu. Tetapi kita harus paham pertumbuhan rohani gereja Tuhan, pertumbuhan rohani jemaat, sebagaimana Yusuf dan Maria mengalami sebuah proses demi proses, demi menghantar, mendewasakan Yesus yang datang ke dunia. Tuhan yang datang ke dunia dalam kondisi normal sebagai manusia darah daging. Jadi kalau kita ditanya orang, Tuhannya orang Kristen kok 3? Tidak ada. Kita tidak pernah mengakui bahwa orang Kristen itu punya Tuhan 3. Tidak pernah ada. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang hidup. Karena Tuhan mau menyelamatkan manusia berdosa, manusia tidak bisa datang kepada Dia. Karena dosa, maka manusia tidak bisa menghampiri hadiratnya yang sempurna. Maka Dia sendiri yang hadir ke dunia. Karena yang mau ditolong itu manusia, maka Dia sebagai manusia lahir sebagaimana layaknya manusia darah daging. Cuman bedanya, firman Tuhan mengatakan Dia mengandung dari Roh Kudus. Proses ini harus dijalani oleh Maria. Dalam masa pertunangan, saudara apa ceritanya? Masa pertunangan, belum nikah, masih pranikah, tapi diistilahkan di sana, budaya sana itu sudah pertunangan. Maka Maria mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf ini orang yang saleh, dengan diam-diam Yusuf mau meninggalkan Maria dalam kondisi sudah hamil dari Roh Kudus. Tetapi malaikat mendatangi Yusuf supaya Yusuf jangan meninggalkan Maria, karena yang dikandung adalah Yesus, anak Allah. Dia mengandung dari Roh Kudus. Dari sini kita akan pahami sebuah proses, sehingga tahun depan setiap ada persoalan kita bisa menjawab dan melewati. Sulit bagi Yusuf untuk memahami persoalan ini, tetapi ketika niatnya itu tidak diperkenan Tuhan, malaikat datang menghampiri Yusuf, dan akhirnya dia pertahankan pernikahan itu sampai diikutinya proses demi proses itu. Dalam pembukaan pergumulan ini saya sampaikan kronologinya. Setelah itu maka terjadilah keputusan pemerintah. Kaisar Agustus menetapkan bahwa penduduk bumi harus diadakan sebuah sensus. Ini nubuat. Sebelum anak itu lahir, sebelum bayi Yesus lahir, ditetapkannya sebuah sensus penduduk, pendataan penduduk. Ini nubuat yang satu saat nanti identik. Sebelum Wahyu pasal 12 digenapi, perempuan yang mengandung anak laki-laki yang akan menggembalakan dunia dengan gada besi. Sebelum anak itu lahir, juga diadakan sensus internasional, pendataan penduduk bumi secara internasional dengan strategi, dengan satu teknologi yang tidak seperti zaman Kaisar Agustus, tetapi dengan teknologi baru sehingga seluruh penduduk bumi terdeteksi dengan mudah. Microchip ditanam di dahi atau di tangan. Sebelum anak laki-laki itu lahir, itu sudah diumumkan. Sama, sebelum
bayi Yesus itu lahir, maka sudah ditetapkan sebuah keputusan harus terjadi pendataan penduduk bumi. Ternyata setelah anak itu lahir, sudah tahu Yesus juga diancam untuk dibunuh oleh Herodes. Sama, anak laki-laki yang akan lahir kelak, yang akan menggembalakan dunia dengan gada besi, juga diancam untuk dibunuh, ditelan oleh naga tua itu. Nubuat ini pasti digenapi. Tapi kita pahami proses demi proses. Bagaimana supaya gereja itu selamat? Bagaimana Maria waktu itu selamat? Bayinya juga selamat, Maria juga selamat, Yusuf juga selamat. Seizin Tuhan, penginapan habis, diizinkan Tuhan, semua tidak menerima. Ibarat penginapan, villa-villa, kalau sekarang istilahnya villa, hotel. Oh, dulu penginapan full. Dengan kata lain, Yusuf dan Maria tidak mendapat kesempatan, seizin Tuhan, tidak mendapat kesempatan nginap di penginapan yang bayar. Menerima kenyataan itu, nanti silakan saudara baca sendiri ceritanya. Menerima fakta seperti itu, tentunya Maria menjadi seorang wanita yang normal tidak mudah, kan? Jadi jujur aja, saudara, calon-calon istri atau istri-istri baru, ketika baru pranikah, bertunangan, ya nanti gimana? Kalau sudah kita udah nikah, setelah nikah terus nanti kita dikaruniai anak. Saya pesankan pada saudara yang mau nikah, saudara tidak usah ngatur Tuhan. Dalam hal apa? Ketika saudara sudah nikah menjadi pasangan suami istri, bicara tentang Tuhan mengaruniakan anak kepada saudara. Saudara jangan ngatur Tuhan. Dengan cara apa? Wah, aku belum siap punya anak, sehingga saudara kabur. Jangan ngatur Tuhan. Amin. Sudah selayaknya, sudah resmi jadi suami istri, sudah mau dalam waktu dekat, mau setelah itu langsung dikarunia anak, disyukuri itu semua. Amin. Jangan hitung-hitungan, wah, kurang siap loh, kurang duit, kayak tuku apa-apa, tuku pampres apa, tuku apa, kurang cukup, dihitung-hitung, gak mangan wong loro kurang. Untuk makan berdua aja kurang, apalagi nanti anak itu kebutuhannya banyak. Jangan sekali-kali ngatur Tuhan. Sudah niat disatukan dalam Kristus, cepat dikarunia anak, syukuri. Tetapi jangan sekali-kali membatasi cara kerjanya Tuhan dengan cara ber-KB, sementara saudara belum pernah punya anak. Amin. Dengan alasan aku belum siap. Nek durung siap punya anak, aja nikah dhisik. Amin, Cok. Amin. Ayo, setuju? Setuju ya? Pak Yoyo udah punya anak kok, udah gede-gede. Ngerti ya? Jangan sekali-kali membatasi cara kerja Tuhan. Sudah. Kalau saudara sudah dipertemukan, sudah disatukan dalam kesatuan nikah, maka saudara harus melaksanakan mandat biologis, bertambah. Jangan membatasi, jangan membuang amanat aku. Oke? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali kepada firman nubuat. Maria untuk bisa menerima kenyataan itu tidak mudah. Tidak ada ceritanya terus nanti Maria nyalah-nyalahkan Yusuf jadi laki-laki, tidak pecus, nyari penginapan saja tidak bisa. Orang itu beli atau gimana begitu, laki-laki kok gitu, jelek. Jangan sekali-kali jelek-jelekan suamimu sendiri.
jelek-jelek apapun ya juga pilihanmu dewe kok, ya kan? Sudah komitmen, konsekuen dengan perjanjian awal, tidak bisa seenaknya sendiri. Dan kenyataannya anak itu lahir di tempat sepertinya tidak selayaknya, sepertinya kan? Tapi kenyataannya begitu. Kenapa kok lahirnya di kandang? Ini juga nubuat. Andai kata Maria dan Yusuf itulah melahirkan anak di tempat penginapan, banyak orang tahu, cepat terdeteksi, betul? Betul? Cepat terdeteksi dan cepat kabar itu sampai ke Herodes. Herodes tahu kalau Yesus sang Raja Damai itu lahir. Karena waktu itu 3 orang Majus sempat, apa istilahnya? Apa mas? Kesasar ya? Nyasar. Waktu ketiga orang Majus ini mau mencari anak Allah yang hidup, Raja Damai, kesasar. Ketiga orang Majus ini kesasar, yang ditanya itu Herodes. Akhirnya apa? Herodes pesan, oke, nanti kalau sudah ketemu pura-pura begini. Kalau sudah ketemu bayi itu, tolong balik ke kita, balik ke kami, kasih tahu kami. Setelah ketemu dengan persembahan emas, kemenyan dan mur, akhirnya malaikat datang kepada 3 orang Majus supaya tidak kembali lewat jalan, apalagi mampir ke tempatnya Herodes, karena Herodes akan datang dan membunuh anak itu. Dari alur cerita demi cerita, kronologinya semua tidak lepas dari skenario-nya Tuhan, campur tangannya Tuhan. Yusuf datangi malaikat untuk tidak boleh meninggalkan Maria. Ketiga orang Majus yang sempat kesasar ke Herodes akhirnya diperingatkan oleh malaikat juga, jangan mampir ke tempatnya Herodes, sebab Herodes akan datang dan membunuh anak itu. Dan ketika orang Majus pulang lewat jalan lain. Dengan kata lain, kelahiran anak sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus, tidak diketahui banyak orang waktu itu. Malaikat datang sesaat anak itu lahir kepada para gembala, dan para gembala datang ke tempat itu juga. Ketiga orang Majus dan para gembala yang diberitahu para malaikat. Kronologi nubuat ini perlu kita pahami, karena ini penting bagi perjalanan gereja Tuhan, penting bagi perjalanan anak cucu kita. Kita nanti tidak akan menghadapi Herodes lagi, tetapi kita menghadapi satu pemerintahan global yang namanya Antikris, yang sekarang banyak diketahui bangsa-bangsa, raja-raja di bumi tahu bahwa suatu saat nanti akan muncul Dajjal, si Antikris yang akan memerintah dunia ini dengan kejahatannya. Terus itu proses demi proses yang dialami, yang dijalani oleh Yusuf, ini merupakan gambaran, merupakan satu perjalanan gereja, perjalanan para gembala pada akhir zaman. Bagaimana, sejauh mana kepekaan para gembala, kepekaan para hamba Tuhan mendengar suara Tuhan lewat para malaikat yang diperintahkan untuk membawa, menuntun gerejanya, supaya gerejanya selamat, tidak dibantai oleh Antikris. Sepanjang Tuhan Yesus bersama murid-murid, maka murid-murid diberitahu supaya murid-murid memberitahukan jalan keluar,
bahwa nubuat firman itu pasti digenapi. Kita tahu proses demi proses yang dialami Yusuf dan Maria sebagai gembala yang harus melahirkan bayi Yesus. Bukan satu proses yang ringan. Ketika masa pentahiran 40 hari pasca persalinan, ternyata yang dipersembahkan oleh keluarga Yusuf untuk korban pentahiran ternyata sepasang burung tekukur atau merpati. Strata ekonomi yang paling rendah, paling minim. Kalau ada yang bertanya, lah kan orang Majus datang membawa emas, untuk apa itu? Itu rahasianya Tuhan. Kenapa waktu itu kok Yusuf tidak beli kambing untuk domba, untuk persembahan korban pentahiran? Proses ekonomi juga dialami Yusuf dan Maria demi menyelamatkan bayi itu. Sesaat proses demi proses terjadi, ketika sudah diketahui bahwa Herodes ditipu, 3 orang maju disuruh balik, tidak balik, berarti ada sesuatu yang dirahasiakan. Maka dengan membabi buta, Herodes menetapkan seluruh anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir, yang di bawah umur 2 tahun harus dibabat habis. Dengan tujuan supaya bayi Yesus juga dibunuh. Pemerintahan antikris nanti lebih dari itu. Tetapi kita tahu, ketika ancaman itu terjadi, maka tengah malam malaikat diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf. Bangun, bawa anak dan ibunya pergi ke Mesir. Ini nubuat pengungsian. Kita harus paham, ini nubuat yang harus kita pahami. Dan perlu menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya kita ini menjadi orang tua. Perlu kita ini punya kepekaan supaya anak kita selamat. Apalagi sudah punya cucu, supaya anak cucu kita ini selamat. Bersyukur kalau di tengah-tengah keluarga masih ada kakek nenek yang punya kepekaan supaya anak-anak selamat, terhindar dari segala ancaman maut. Orang tua punya kepekaan batin yang kuat. Ketika disapa Tuhan lewat para malaikatnya, seperti Yusuf, malam itu juga bangun. Kita sedang berjalan di dunia yang penuh misteri. Kalau sudah lihat kecelakaan terjadi di mana-mana, baik di darat, baik di udara, baik di laut. Pentingnya kita ini mendekat kepada Tuhan, punya kepekaan, punya kelembutan hati, sehingga kita mohon belas kasihan Tuhan supaya semuanya terlindung. Amin. Amin. Ada yang berdoa, ada yang berjuang. Dalam pertumbuhannya, sekalipun yang dilahirkan itu Tuhan, tetapi dalam pertumbuhan manusia normal, darah daging, dia belum bisa berbuat sesuatu. Ini didikan bagi para gembala, didikan bagi para orang tua. Bagaimana saudara berjuang memahami untuk anakmu supaya selamat itu bagaimana? Tanggung jawabnya orang tua di Mesir sampai Tuhan kembali berbicara. Kita ini perlu kepekaan. Kita perlu melembutkan hati supaya anak-anak kita, keluarga kita ini selamat. Terus kalau suatu saat nanti sampai dealnya, sebab firman Tuhan dengan tegas, gereja lari, perempuan, Wahyu pasal 12 nanti kita baca, perempuan itu lari. Itu poin pertama, lari.
Tetapi kalimat yang kedua ayat yang selanjutnya bukan lari lagi. Mighty flee, diberi kekuatan sayap untuk terbang. Pertama lari, itu luar biasa. Itu petunjuk roh nubuat, firman nubuat. Terlampau dasar. Amin. Oleh sebab itu kita harus paham, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus dalam kondisi bayi, Yusuf dan Maria harus bertanggung jawab. Menghantar itu proses pribadi bagi Yusuf dan Maria. Ini didikan bagi kita sebagai orang tua. Saudara, tidak cukup dalam dunia yang sudah seperti ini, manusia yang jahat semakin jahat. Firman Tuhan katakan nanti akan banyak bermunculan tampil orang-orang yang menghujat nama Tuhan, menghujat kemah kediamannya, menghujat sesama manusia, mencaci maki, akan muncul. Benar, kalau saudara lihat di media sosial, kalau saudara lihat di televisi, sekarang itu banyak orang yang menyebut nama Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha kuasa, tetapi dari mulutnya juga keluar caci maki, keluar hujat, keluar sumpah serapah. Kan jadi malah ngeri. Ini Tuhan yang mana? Sementara kalau kita bersyukur, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk saudara mencaci maki, menjelek-jelekan, mengumpat dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Amin. Musuh aja suruh ngasih, apalagi tidak musuh. Oke. Kita baca Wahyu pasal 12. Jadi perjuangan kita bagaimana supaya kita selamat, hidup di tengah-tengah ancaman maut, bencana demi bencana, sakit penyakit, belum ancaman dari orang-orang fasik yang cenderung tidak punya toleransi. Sebagai sesama makhluk, sama manusia, tidak punya toleransi sama sekali, banyak bermunculan. Tetapi bagaimana kita hidup di tengah-tengah situasi yang demikian? Wahyu pasal 12 mulai pertama. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi seringkali kita pahami gereja Tuhan digambarkan sebagaimana perempuan yang mengandung dengan selubung matahari, bulan dan bintang. Ada yang memaknai bahwa ini adalah puncak tahbisan dari gereja Tuhan. Matahari menggambarkan kasih, rembulan menggambarkan kekuatan kesempurnaan firman Tuhan, 12 bintang menggambarkan kuat kuasa pengurapan Roh Kudus yang dahsyat, yang menguasai gereja Tuhan dari kepala, hati, tubuh sampai kaki, semua serba terang. Ini arah dari perjalanan gereja Tuhan. Karena kita harus menjadi terang dunia, maka tahbisan hidup kita, puncak tahbisan gereja Tuhan tidak lagi terikat dengan kondisi dunia. Pijakannya terang, hatinya terang, pikirannya terang. Jika ketika kita memiliki terang kasih Tuhan, maka kita mampu mengatasi setiap persoalan yang terjadi. Pakaian terang yang dirajut oleh Tuhan dipercayakan, diperuntukkan untuk jemaat, untuk gereja Tuhan. Dimaksudkan supaya apa? Supaya cakap mengatasi persoalan, cakap mengatasi tantangan yang akan terjadi. Yusuf dan Maria dididik oleh Tuhan secara khusus, spesifik,
Sepertinya kesukaran demi kesukaran itu menjadikan Yusuf dan Maria terpuruk. Kalau Yusuf dan Maria tidak paham, maka dipikirnya Tuhan itu tidak adil. Tetapi ternyata kondisi yang dialami, yang dijalani Yusuf adalah skenario-nya Tuhan supaya Yusuf selamat, Maria selamat, bayinya juga selamat. Yusuf dan Maria dijauhkan dari fasilitas yang wajar, dijauhkan dari sarana prasarana yang normal, selayaknya diterima seorang ibu yang melahirkan, selayaknya diterima oleh seorang bayi yang sedang dilahirkan. Dijauhkan dari fasilitas yang wajar itu. Untung Yusuf dan Maria tidak menganggap Tuhan tidak adil. Yusuf dan Maria hanya bisa diam. Setiap langkahnya Yusuf dan Maria tidak lepas dari petunjuk Tuhan lewat malaikat yang selalu datang kepada Yusuf. Sama firman nubuat ini ketika nanti digenapi, perjalanan hidup kita seakan-akan kita disudutkan, dijepit pada satu kondisi yang tidak mungkin kita bisa keluar. Bahkan sekiranya mungkin sudah berucap, mungkin menganggap, wah kok Tuhan kok begini, padahal aku sudah berdoa. Atau jangan-jangan saudara bilang, Tuhan aku kurang apa. Hati-hati. Amin. Hati-hati. Jangan bertanya begitu pada Tuhan. Amin. Kemudian dijawab Tuhan, kamu kurang ajar. Kan jadi repot kita. Tuhan itu maunya kita sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan ada tahapan demi tahapan. Kita dituntun pelan-pelan. Tuhan ngerti persis. Tuhan tahu bagaimana wadah kita. Di puncaknya, proses demi proses itu akan membawa kita menjadi Kristen yang dewasa dalam iman, memahami firman. Firman itu cahaya. Semua ada itu karena firman. Kalau firman itu menjadi pijakan hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kasih Bapa, pikiran kita dikuasai rohnya Tuhan yang waktu itu masuk dalam kandungan Maria, tercipta menjadi bayi lahir dalam Kristus. Kalau itu semua menguasai kita, mendidik kita, menghantar kita, tujuannya apa? Karena yang akan kita hadapi bukan lagi Herodes. Disebutkan ayat selanjutnya, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Naga, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, terus dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya. Ini kondisi gereja pada akhir zaman diperhadapkan pada tantangan seperti ini. Disebutkan seekor naga bukan berarti nanti ono ulo gede, mangap, mukanya dicat, lambene dilipstik. Bukan itu. Tetapi ini sebuah konspirasi pemerintahan global yang tidak mencintai apa itu namanya kekudusan, apa itu namanya terang, apa itu surga. Dia tidak mau menerima kenyataan itu. Konspirasi global ini marah, berdiri di depan gereja Tuhan. Orang yang hidup di dalam tahbisan yang benar oleh kekuatan firman diperhadapkan pada kenyataan seperti ini. Kalau kita tidak hidup di dalam terangnya Tuhan, tidak mungkin kita mampu menghadapi.
Dia sedang menanti saatnya. Perempuan itu melahirkan, maka anaknya akan ditelan. Sementara belum sempat, dia sudah action, ekornya menyeret sepertiga bintang. Saudara tahu, bintang-bintang itu gambaran anak-anak Abraham, anak-anak Allah. Kehidupan yang dimuliakan, terang seperti bintang-bintang yang bercahaya, begitu indahnya, begitu mulianya hidupnya. Tapi kenapa sampai terseret ekor naga dan jatuh? Rontok. Anak-anak Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan yang tidak hidup dalam tahbisan akan mengalami satu kondisi yang tragis. Terus itu jadilah bintang-bintang. Dikatakan pasal pertama, jadilah bintang-bintang yang digenggam tangan kuasa Tuhan. Amin. Digenggam tangan Tuhan itu tidak mudah, tidak enak. Dididik Tuhan itu memang tidak enak. Kalau Mas Yesron tadi mau saksi lengkap begitu, ya dalam proses. Sesaat dia diakui menjadi karyawan terbaik, naik jabatan, tetapi dipindah ke Lamongan. Apa prosesnya? Biasanya kan awor wong tua, biasanya awor anak, awor bojo, terus di Lamongan. LA, aku tadi kebilang Lamongan, LA, bukan Los Angeles. Pindah ke Lamongan. Katanya Lamongan tidak seperti Mojokerto, Bi. Dia lihat petanya, ini kosong-kosong. Mojokerto rame padat, ini Lamongan ini rumah blok sini kosong, hutan, no blok meneh. Tapi tidak segitunya lah. Ini saya katakan, kalau Tuhan izinkan kamu punya prestasi dan ditempatkan di tempat yang sudah enak, yang sudah mapan, sudah tertata, nanti kan tidak kelihatan prestasinya, kan gitu kan? Nah, saya kasih tahu, saya beritahukan, justru dari situ akan menguji prestasimu. Dari tempat yang kosong harus mulai membangun tim. Dari tim yang tidak ada, kamu supervisornya, kamu bentuk tim, ada ini dan itu, semua marketingnya atau siapkan dan lain sebagainya. Latihan jadi pemimpin, ngurusi karyawan. Ngurusi karyawan gampang, gitu, mudah. Digembala itu tidak gampang. Oleh sebab itu, dimanapun posisi saudara, itu pelatihan dari Tuhan. Kalau saya mau bersaksi, kan Lamongan Mojokerto dekat, paling 50 kilo. Ketika capek, umpamanya udah tidak mungkin tiap hari pulang, kok malah watuk. Mungkin kos di sana. Nah saya dulu berapa tahun masuk karantina. Nah ini gubuk orang go kasur, saudara tidak belikan kasur, tikar digelar di lantai semen, bukan tek, bukan keramik. Pas tidur di bawahnya keruntak resak. Saya minggiro nih. Apa itu minggiro? Aku siap golek pukul lah. Ini jelas ulo. Di bawah kepala itu loh. Sekalipun di bawah tikar, ngelusuk itu kan yang ngeri. Jenenge ulo ya. Betul, tak buka biar tek, sudah. Ketemu ular, des mati. Beda karo bapake. Beliau ini ketemu ulo, ya sedang minggir kono. Nggak ngono carane, ini perjanjian abadi sejak zaman Taman Eden. Meremukkan kepalanya, nendak diremukkan, ku tumiti anak-anakku tak cokot ya apa? Dengar kan? Sampai ketemu ulo kok ya tak cokot. Makanya mau nek bunuh ular masih apa? Masih kepalanya. Lalu perjanjian abadi kok. Ada ular, nek di Pasturi dulu kan banyak kobra.
Sekarang kobra mati ya sudah ngerongon yang kono ora apa-apa. Nek anakmu main itu langsung seret. Ngerti-ngerti langsung biru. Ngono ya apa? Nggak bisa begitu. Kita mengasihi tapi harus tahu tempatnya kan. Jadi doakan supaya Mas Jason kuat. Bolak-balik nangis hari. Masalah aduh. Man bedanya masalah kan punya anak jadi enjoy aja. Tapi pertama ya nangis, sempat nangis. Gue sempat nangis masih. Sempat nangis pada punya anak loh. Yang nangis sih siapa? Oh mengenai diri sendiri. Hidupku ini tak musafir di bumi. Ya memang begitu. Oh, jangankan masalah masjid. Terus terang, saya kan jujur. Saya sama mami ini waktu meninggalkan saudara hampir 3 tahun itu. 3-4 bulan ya. Rodok raramah nih kalau kita kadang ngerti raramah ya, tahu ya. Rodok nih, dia itu rodok, pokoknya rodok tidak ramah. Karena apa? Tidak bisa menerima itu, gitu loh. Sudah begitu, sudah tahu sendiri kan tidurnya di tempat gitu. Fotonya masih foto-foto gubuk itu. Saya punya anak, tapi di sisi lain ada keluarga besar di pastori, ada jemaat, harus saya tinggal. Sebulan, waktu itu 2 minggu sekali, akhirnya 3 minggu sekali, akhirnya sebulan sekali. Sampai apa Jogja, Jakarta, Jogja, wira-wiri kan. Tak siang, tak malam terus. Nah, semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Tapi setelah lama-kelamaan nanti itu didikan Banyuwangi, Mojokerto, LA, Mojokerto, Cedak. Tapi sesaat kok rasanya opo Kairos lagi lucu-lucune. Aku kan kalau siang kadang ra iso mulih. Ya ora apa-apa siang mulih pas istirahat nduk-nduk mulih 1 jam perjalanan. Habis waktunya mau balik sana waras-waras. Jadi ada prosesnya. Kalau itu kita maknai sebagai sebuah didikan supaya mental kita kuat, cakap mengatasi persoalan, kita saling doakan. Semua ada prosesnya. Amin. Sebab itu kalau kita pahami apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan semakin kuat. Ternyata Tuhan mendidik mentalku, membangun kualitas imanku, membangun kualitas kasihku, membangun kualitas harapanku. Iman, pengharapan, dan kasih kita dibangun semakin kuat, semakin berkualitas, maka apapun tantangan yang kita hadapi pasti sudah dibawa keluar sebagai pemenang. Amin. Ternyata perempuan yang menggambarkan gereja Tuhan akan diperhadapkan pada kenyataan konspirasi global yang tidak mungkin gereja Tuhan menghadapi, mengandalkan kekuatan materi. Saudara tahu, kekuatan global sekarang, mereka menguasai fasilitas, finansial dikuasai mereka. Mana ada bank gereja? Orang-orang ceritanya. Yang ada adalah bank dunia. Tantangan demi tantangan yang tidak mudah kita selesaikan dengan materi kita. Tetapi ternyata Tuhan punya solusi. Belajarlah peka seperti Yusuf. Amin. Malaikat datang menyapa. Kok tahu-tahu kok terbangun. Oh, jam berapa ya? Tengok, jam 12. Jadi Tuhan punya mau. Bangkitlah. Kalau Tuhan sudah terasa, itu saudara bangun sembahyang, itu pasti rumah masing-masing. Bangun itu dengan baik.
bangunlah jam-jam doa, jam-jam sembah di rumah saudara masing-masing. Demi keselamatan anak-anak, demi keselamatan generasi kita. Amin. Rodok soro sidik, ya jadi wong tua memang begitu. Kalau di tempat seperti ini, malam dingin, malam saya di sini, pagi di situ. Itu di mana? Di atas sana. Di mana di atas? Di atas. Kan tidak hujan ini. Ayo di atas sana. Kemarin kan survei itu tujuannya harus ditempati ya. Naik. Saya sampai jam 4 ada apa? Subuhan itu langsung. Saya langsung geledak di sini sampai jam 6. Tengah 6 apa saya di sini? 1 jam setengah. Jadi kalau kita merenungkan kasihnya Tuhan, saya berpikir bagaimana mengikuti jejaknya firman nubuat. Tanggung jawab kita tidak ringan. Saya berpikir. Bagaimana firman nubuat itu ketika digenapi atas kita, supaya kita mendidik diri kita, terdidik, anak-anak kita juga terdidik, sehingga kita nanti selamat, punya mentalnya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Teruskan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Ya. yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, terus. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya. Anak laki-laki yang lahir langsung dibawa ke tahtanya, ke tahta Allah. Terus Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Carikan bahasa Inggrisnya apa? King James Version. Lari. Fly kalau tidak salah. Apa? Bukan fly, lari. Nah, fly itu terbang. Oh, fly. F L E D. Flight. Lari. Kemana? Lari kemana? Padang gurun. Lari ke padang gurun. Ingat, lari. gak numpak apa-apa lo ya. Oke, deal, lari, flight. Ke padang gurun. Logika. Ini pasca melahirkan. Lari. Ini dasarnya kuasa Tuhan. Matahari, bulan, bintang. Logika. Seorang wanita, seorang ibu pasca melahirkan, anaknya langsung dibawa naik ke tahtanya. Sementara ibu pasca melahirkan lari. Logika tidak bisa. Inilah kualitas matahari, bulan, bintang. Kuasa kasih, iman dan pengharapan yang menyatu dengan kekuatan firman Allah dan Roh Kudus. Amin. Menjadikan gerejanya itu mungkin lari. Ini yang pertama, poin pertama. Nanti setelah etapa kedua tidak flight, tidak lari. Teruskan dulu. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tempat itu disediakan, yang menyediakan Tuhan sendiri. Perempuan itu akan dipelihara di situ 3,5 tahun, 42 bulan. Disediakan Tuhan untuk gereja Tuhan. Tapi pun tidak capek. Nanti ini belum. Episode selanjutnya perempuan ini tidak lari. Terus
Terus maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Ya, pasukan terang dan pasukan gelap perang. Dan tidak ada ceritanya pasukan gelap sekalipun panglima perangnya itu hebat dahsyat, tidak ada ceritanya gelap itu menang melawan terang. Rumusnya kegelapan akan ditelan oleh datangnya terang. Titik sampai situ. Makanya Lucifer beserta prajurit-prajuritnya, malaikat-malaikat yang jatuh dan ikut aliran kegelapan itu kalah, lempar ke bumi terus. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, Ya, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. ya, terus dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. ya. Karena itu bersukacitalah, hai surga, Hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. ya. Jadi surga mulai dibersihkan. Jadi ketika sesaat anak laki-laki itu ditarik duduk di tahtanya, maka surga ada pembersihan. Iblis tidak boleh wirawiri ke sana. Saat itu nanti, ketika iblis sudah dibersihkan, kemenangan terjadi atas surga. Iblis beserta pasukan, Lucifer beserta pasukannya dilempar ke bumi, celaka bagi bumi. Sesaat anak itu sudah mulai memerintah, maka celaka bagi bumi. Karena apa? Iblis turun ke bumi. Sementara saudara tahu, di bumi masih ada perempuan yang tadi melahirkan anak laki-laki. Betul? Nah, terus gimana? Dia masih di bumi. Syafaatnya Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Ketika masa-masa sukar itu, Tuhan Yesus tidak memohon kepada Bapa untuk mengangkat gerejanya, mengangkat pilihannya, tetapi supaya Bapa melindungi umat pilihannya di bumi pada masa-masa sukar itu. Ketika Lucifer beserta pasukannya dilempar ke bumi, di bumi masih ada perempuan yang tadi melahirkan anak laki-laki. Anak laki-lakinya sudah enak dibawa ke tahtanya, ke surga. Sekarang ibunya yang melahirkan. Teruskan. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, dengan geramnya yang dahsyat, iblis ngamuk sengamuk-ngamuknya, semarah-marahnya, mau menelan anak yang barusan dilahirkan, tidak bisa. Dikejar ke surga, di surga ketemu Mikael dengan timnya, kalah juga. Akhirnya marah semarah-marahnya. Tadi sudah merah padam, nunggu anak itu lahir, gagal nyaplok anaknya. Sudah tahu tadi sudah merah padam, lah ini kemarahannya tambah apa nih? Kira-kira mau biar mungkin. Tidak cuma merah padam. Orang kalau sudah mentok dalam kemarahan sampai bergetar. Sudah pernah melihat orang mana sengamuk-ngamuknya gemetar, mulai raut mukanya sampai tangannya itu gemetar. Kita pernah melihat orang ngamuk ngoplok. Teruskan, mari. Naga memburu perempuan itu, Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ya, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. ya. Jadi ketika perang melawan Michael tidak bisa, maka naga itu dibanting, dilempar ke bumi untuk
Akhirnya dia sadar, lah mungkin ketika habis perang kecapean, lempar ke bumi, kebentur watu, kayak ngono ya, bakar otak, kejet-kejet sadar kan ngono. Setelah sadar dia langsung bangun memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki tadi. Terus pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bahasa Inggrisnya apa? Bukan flash. Mike fly. Kalau dalam translate internasional itu disebutkan ada kata mighty flag, tidak flash. Karena apa? Ada kekuatan amuk, kemarahannya setan itu semakin dahsyat gitu loh. Kalau hanya kekuatan lari, ini di bumi. Tapi kekuatan Tuhan mengalir atas perempuan itu. Pelihara 42 bulan. Ingat, tidak naik apa-apa. Oke. Yang pertama lari. Karena kemarahannya semakin dahsyat, kekuatan perempuan ini ditambah dengan kekuatan sayap burung nasar yang dahsyat untuk terbang. Oke. Jelas? Betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Siapa yang ditambahi kekuatan demi kekuatan, siapa yang dialiri kekuatan yang sedahsyat itu. Digambarkan perempuan, lawannya naga. Silakan korelasikan dengan Taman Eden. Kenapa waktu itu yang ditemui bukan Adam? Yang ditemui iblis dalam rupa ular, kenapa bukan Adam? Pada akhir zaman, menjelang pemusnahan segala sesuatunya, laki-laki yang ditemui bukan Yusuf, bukan para gembala, bukan para bintang, tetapi gereja yang digambarkan sebagai perempuan yang sedang mengandung. Tetapi saudara perlu tahu, sebagaimana Maria melahirkan di kandang. Kandang adalah lokasi area penggembalaan. Kita harus tahu, harus paham, perempuan dengan matahari, bulan, bintang, dengan selubung terang itu adalah gereja yang tergembala. Sehingga dia tahu kapan harus melangkah, kapan harus lari, kapan menerima kekuatan sayap, laksana sayap burung nasar itu. Saudara jangan berpikir secara harfiah, secara logika menyikapi firman nubuat. Saudara akan dijadikan manusia-manusia yang sakti oleh kekuatan Allah yang dahsyat. Amin. Ketika ancaman demi ancaman yang begitu luar biasa, saudara tidak perlu takut. Ini pentingnya kita membekali anak-anak kita. Untuk dialiri kekuatan sedahsyat itu ada tahapan demi tahapan yang perlu kita lewati. Ada proses demi proses yang harus kita lewati, sehingga saudara akan melihat bagaimana anak cucumu menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat. Tadi Pak Diaku sampaikan, tidak cengeng. Pentingnya kita sebagai orang tua tegak di dalam firman, tegak di dalam pengajaran. Supaya apa? Dari hidup saudara, dari keluarga saudara tampil generasi-generasi yang kuat. Bukan generasi-generasi cengeng, bukan generasi-generasi yang lemah, tetapi generasi-generasi yang kuat. Karena yang kita hadapi ke depan
bukan sesuatu yang mudah ditaklukkan dengan kekuatan finansial. Kekuatan finansial sudah tidak mampu untuk mengurai persoalan yang akan datang. Kita lihat, kita resapi, kita renungkan bagaimana wabah corona melanda di seluruh dunia. Berapa uang yang dimanfaatkan untuk mengatasi, menghentikan virus itu. Sebab virus itu tidak pilih-pilih. Tidak pandang itu raja, tidak pandang itu menteri, tidak pandang itu jenderal, tidak pandang itu petani, tidak pandang itu buruh. Semua. Kalau seizin Tuhan itu terjadi atas mereka. Kalau saudara sampai saat ini masih dalam kondisi sehat, dilindungi Tuhan, saudara hidup di tengah-tengah virus yang berkeliaran, saudara tetap bersosialisasi dengan rekan kerja saudara, ada di kantor pemerintah, ada di kantor perusahaan. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, ya kalau musuh saudara itu tahu, ketahuan, kelihatan mata, virus itu tidak kelihatan. Dan setiap orang tidak kebal. Sepertinya kan begitu. Nyatanya banyak para tenaga medis, dokter di Indonesia ini berapa ratus dokter sudah. Apakah mereka kurang ngerti soal kesehatan? Tidak mungkin. Seorang dokter tahu bagaimana menjaga diri. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ternyata mereka terpapar di luar dugaan, di luar kendalinya. Sebagaimana orang-orang yang memiliki disiplin ilmu kesehatan, mereka tidak nyangka secepat itu ada dokter masih muda juga terpapar, akhirnya seizin Tuhan meninggal. Sementara ada yang dokter yang sudah sepuh juga masih eksis juga, mengabdikan diri menjadi sukarelawan. Baru menghadapi dalam persoalan merebaknya virus corona, banyak manusia sudah menjadi stres, banyak manusia sudah menjadi cemas, banyak manusia sudah menjadi putus harapan. Berapa uang yang mereka sudah habiskan untuk memproteksi diri dari virus itu, nyatanya juga tidak selesai. Tantangan ke depan tidak cukup berhenti sampai satu virus, banyak bermunculan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, laksana monster-monster yang akan bermunculan di sana sini. Tetapi Tuhan memberi solusi. Sebelum Wahyu pasal 12, ada wabah demi wabah yang terjadi. Tapi dikatakan di sana, hanya orang-orang yang memakai materai Allah yang hidup yang tetap terlindung dari segala virus, segala monster dan lain sebagainya. Amin. Kita tidak bisa memproteksi anak kita dengan ilmu, dengan kecanggihan apapun juga. Mari kita belajar memproteksi keluarga kita, anak kita, hidup kita dengan matahari, bulan, bintang. Iman, pengharapan, dan kasih kita harus semakin berkualitas, semakin matang. Kalau saudara sebagai orang tua, imanmu matang, kasihmu matang, pengharapanmu semakin matang, Tuhan itu tidak salah. Tidak keliru mendidik saudara, tidak keliru mempersiapkan saudara. Mungkin secara hitung-hitungan sudah tidak dalam kelompok yang besar, semuanya seizin Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Tantangan kita ke depan tentunya tidak semakin ringan. Jadilah pribadi yang mengasihi. Eksistensi sudah di dalam sembah ditingkatkan. Eksistensi sudah di dalam kasih. Saudara mengasihi Tuhan dalam sembah, tetapi kasihmu dalam membangun keluarga, tingkatkan itu. Sepanjang tahun 2020
Tadi worship leadernya menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin banyak mengecewakan Tuhan, sadari itu. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan begitu sempurna, Tuhan mentahirkan saudara. Tetapi sebagai orang bijak, jangan diulangi di tahun 2021. Amin. Jadilah semakin baik di tahun 2021. Usaha saudara hanya Tuhan. Menghadapi tantangan sebesar apapun, jangan sekali-kali mengandalkan apa yang ada pada saudara menyangkut fasilitas dan lain sebagainya. Mari kita belajar seperti Yusuf. Ketika Tuhan melamar lewat malaikat, dengar itu. Amin. Miliki kepekaan mata batin, telinga batin yang kuat. Jalani firman Tuhan. Maka nikahmu selamat, pekerjaanmu selamat, anak cucumu selamat. Belajar peka membangun mata batin, membangun telinga batin, membangun hati. Sekalipun tantangan semakin dahsyat, saudara punya Tuhan yang lebih sempurna dan lebih dahsyat ketimbang masalah itu. Amin. Kesatuan yang Tuhan bangun di tengah-tengah saudara, itu menjadi bagian terutama untuk saudara menang mengatasi persoalan. Saya kira firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita syukuri anugerah Tuhan. Kita syukuri kasih-Nya. Kita sudah melewati proses panjang. Kalau kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, semua karena kasih-Nya. Ketika tahun 2021 ada misteri yang belum saudara tahu, tidak perlu saudara cemas. Ada terang yang semakin disempurnakan dalam hidup saudara. Saudara pasti keluar sebagai kemenang. Kita naikkan pujian, biar ku melihat kemuliaan. Biar ku melihat kemuliaan. Bukan kuat, bukan gagah. Sama-sama kita berdiri. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, Yesus, Yesus urusan-Mu. Biarlah nyata di dalam hidup. Balik ke atas, biar ku melihat kemuliaan. Biar ku melihat kemuliaan-Mu. Biar ku memandang kekudusan-Mu. Biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidup. Bukan kuat, bukan
yang mungkin itu serasa mengecewakan, seakan bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi kalau saudara paham, saudara renungkan, ada kekuatan, ada kuasa yang mengalir di dalam dirimu, yang akan membawa hidupmu keluar dari persoalan, keluar sebagai pemenang, dan terus mengurai persoalan. Bahkan persoalan banyak orang akan dipercayakan kepada saudara untuk saudara atasi, saudara urai, sehingga banyak orang mendapatkan kelegaan, banyak orang dilepaskan dari setiap persoalan. Saudara dipercaya bukan untuk persoalan saudara sendiri, bukan untuk persoalan keluargamu sendiri, bukan untuk persoalan masa depan anak-anakmu saja. Tapi Tuhan mengutus saudara, Tuhan memilih saudara untuk setiap persoalan manusia di bumi ini. Tuhan mau menjadikan saudara berkat, Tuhan menjadikan saudara saksi bagi mereka bahwa saudara punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kemuliaan. Haleluya.
Terima kasih masih memberikan kesempatan untuk kami melewati ancaman maut yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan masih menggandeng tangan kami. Sekalipun seakan tertatih-tatih kami melewati waktu demi waktu, persoalan demi persoalan sepanjang tahun 2020. Kami merasakan betapa dahsyatnya kasih-Mu mengalir melimpah terus kami. Buktikan pertolongan-Mu yang begitu dahsyat atas kami sekelompok kecil umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena pengampunan Tuhan mengalir melimpah. Kau angkat kami dari segala cacat celah kami, dari segala kekurangan, kelemahan kami. Kekuatan-Mu melimpah untuk membawa kami bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kelemahan rohani, untuk kami kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, budi, dan kekuatan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati, sucikan, kuduskan roti dan anggur yang tersedia di meja Tuhan. Kami sanggup dalam perjamuan kudus, menjadikan kami kuat, menjadikan kami terus melayani dengan sukacita. Semakin dari semakin memberi kepekaan, kelembutan hati untuk mendengar kehendaknya Tuhan, mendengar pesan-pesannya Tuhan. Melayakkan para pelayak perjamuan kudus melayani tengah-tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku kekudusan-Mu, biarlah nyata Kita percaya pengorbanan Tuhan demi mentahirkan kita, menebus segala dosa cacat celah kita.
bahkan diselamatkan dari segala ancaman maut, sampai pada kesempurnaannya, kemuliaan yang kekal itu menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kita angkat tubuh Tuhan dengan percaya, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita